Halo teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Maya dalam Ngobrol Santai Podcast KPU Kota Kendari. Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol seputar dunia kepemiluan. Hai teman pemilih, hari ini adalah hari yang istimewa karena kita akan ngobrol bareng bersama Bapak Lando Lili SPD MPD, biasa dipanggil Bapak Lando. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Maya. Selamat datang di podcast KPU Kota Kendari. Ya, alhamdulillah. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Beliau adalah salah satu komisioner KPU Kota Kendari yang membidangi divisi perencanaan data dan informasi. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol bareng Bapak Lando mengenai data pemilih, alangkah baiknya kita kepo sedikit kepada aktivitas Bapak Lando sebelum terjun ke dunia komisioner KPU Kota Kendari. Dengar-dengar, beliau adalah seorang guru. Benar kata Bapak? Iya, benar Bu Maya. Saya seorang guru matematika di MAN 1 Konawe Selatan. Apa yang visi Bapak sehingga Bapak ingin menjadi komisioner KPU Kota Kendari? Ya, menjadi komisioner KPU Kota Kendari ini tidak serta-merta saya berada di sini, tetapi saya start dari bawah sebagai anggota KPPS pada pemilu 2014, kemudian ketua KPPS pada Pilwali Kota Kendari tahun 2017, kemudian menjadi ketua PPK Powatu pada Pilgub Sutra tahun 2018. Berdasarkan pengalaman selama menjadi badan ad hoc tersebut, maka saya punya keinginan yang kuat mewujudkan demokrasi yang lebih baik dengan menjadi komisioner KPU Kota Kendari. Jadi teman pemilih, Bapak Lando adalah seorang guru di SMA di Madrasah Alia Negeri 1 Konawe Selatan. Baik teman pemilih, karena Bapak Lando adalah koordinator divisi perencanaan data dan informasi, kita akan bertanya kepada beliau mengenai data pemilih, khususnya pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang diplenokan setiap bulan oleh KPU Kota Kendari. Mungkin Bapak Lando bisa menjelaskan kepada teman pemilih di rumah, apa sih itu Pak pemutahiran data pemilih berkelanjutan? Iya, pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang biasa disingkat PDPB itu merupakan suatu kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT pada pemilu atau pemilihan terakhir yang dilakukan sinkronisasi dengan data kependudukan yang dilakukan secara terus-menerus. Hasil dari PDPB ini disebut daftar pemilih berkelanjutan atau DPB yang berbentuk by name by address dan rekap per TPS, per kelurahan dan per kecamatan. Terkait dengan PDPB ini, KPU telah membuat aplikasi berbasis web dan berbasis mobile. Berbasis web dapat diakses dengan mengetik lindungihakmu.kpu.go.id. Kemudian melalui mobile dapat diunduh pada Play Store dengan mengetik lindungi spasi hakmu. Setelah masuk pada aplikasi, maka masukkan nik, pilih nama kota, pilih Kota Kendari, kemudian di situ akan kelihatan apakah kita terdaftar dalam DPB atau tidak. Kalau ternyata belum terdaftar, maka dapat memasukkan tanggapan di kantor KPU Kota Kendari pada hari kerja Senin sampai Jumat, pada jam kerja jam 8 sampai jam 4 sore. Khusus untuk bulan suci Ramadan ini, jam kerja KPU Kota Kendari mulai jam 8 sampai jam 3 sore. Tanggapan juga dapat dimasukkan melalui WA operator yang selalu diposting pada FB KPU Kota Kendari. Nama FB-nya KPU spasi Kota spasi Kendari. Di situ diposting bersamaan dengan informasi terkait dengan pleno rekap DPB setiap akhir bulan. Oh iya Bapak. Jadi siapa saja sih Pak yang berhak didaftar dalam daftar pemilih berkelanjutan itu?
Ya, yang berhak didaftar yang pertama adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih pada saat dilakukan rekap, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Berarti yang belum 17 tahun tapi sudah kawin atau sudah pernah kawin maka berhak didaftar. Yang kedua adalah sedang tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah NKRI yang dibuktikan dengan KTP elektronik atau suket. Dan yang keempat adalah bukan anggota TNI dan bukan anggota kepolisian. Sejauh ini apa ada kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Kendari dalam memutakhirkan data pemilih? Iya, kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Kendari dalam melaksanakan kegiatan PDPD yang tentu juga dihadapi oleh KPU kabupaten kota lainnya. Yang pertama adalah sumber datanya. Dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 201 ayat 8 di situ disebutkan bahwa pemerintah memberikan data penduduk hasil konsolidasi kepada KPU setiap 6 bulan untuk digunakan sebagai bahan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Hingga saat ini data penduduk yang dimaksud tidak dapat diberikan kepada KPU karena berdasarkan Undang-Undang Kependudukan, data penduduk yang dimaksud hanya diberikan kepada KPU pada saat tahapan pemilu atau pemilihan dalam bentuk DP4, data penduduk potensi pemilih pada pemilu. Yang terakhir Bapak, apa harapan Bapak dalam menghadapi pemilu dan pemilihan tahun 2024? Iya, pemilu dan pemilihan 2024 yang menjadi harapan saya dan tentu harapan kita semua adalah terjadinya pesta demokrasi yang lebih demokratis, yang lebih baik, terlaksana dengan aman dan damai, dan tentu tidak ada lagi korban yang terjadi pada penyelenggara, utamanya badan ad hoc seperti yang terjadi pada pemilu 2019. Terima kasih Bapak Lando. Baik teman pemilih, itulah tadi ngobrol-ngobrol kita bareng Bapak Lando. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat bagi teman pemilih, khususnya masyarakat Kota Kendari. Sampai jumpa pada podcast KPU Kota Kendari berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube KPU Kota Kendari. Saya Maya undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.